Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih daripada kehidupan kami. Kami sungguh percaya kasih setia Tuhan yang selalu tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga setiap kami yang mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu, hidup kami diberkati, dan kami percaya kuasa Tuhan berotoritas di dalam hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan, amin. Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terlambat rasanya kami mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Baik Ibu Gembala bersama Bapak, semua jemaat di sini. Selamat tahun baru sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua dan sukses selalu. Dan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Gembala bersama dengan Bapak yang memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang pertama, ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Dua ayat ini kita baca bersama-sama. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan 2-3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Tema yang diberikan untuk kita pelajari hari ini, menghidupi Injil. Wah Bapak Ibu Saudara, menghidupi Injil itu sebuah tantangan yang luar biasa sebetulnya. Menghidupi Injil itu artinya menjadikan Injil itu sebagai gaya hidup kita. Menjadikan Injil itu sebagai lifestyle di dalam hidup kita. Bagaimana orang melihat Injil itu ada di dalam hidup kita. Dan itu sebuah tantangan Bapak Ibu Saudara. Menghidupi Injil, menjadikan Injil itu bagian yang menguasai seluruh kehidupan. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma, Injil itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Injil itu adalah kekuatan Allah. Kenapa dikatakan kekuatan Allah, Bapak Ibu? Nanti kita lihat. Kekuatan yang bagaimana itu yang dikatakan kekuatan Allah di dalam Injil? Pertanyaannya, mengapa kita perlu menghidupi Injil itu? Mengapa kita sebagai orang yang percaya? Rasul Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. Mengapa kita perlu menghidupkan Injil? Bapak Ibu, ada tantangan yang kita lihat. Next. Paling tidak ada 5 tantangan yang saya coba membawa Bapak Ibu untuk berpikir, ternyata Injil itu perlu kita hidupkan. Perlu kita jalani kehidupan itu di dalam kehidupan kita setiap hari bersama dengan Injil. Pertama, mengapa Injil itu perlu kita hidupkan? Ada tantangan. Dunia dengan sifat materialisme, egoisme, dan kekuasaan. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Injil? Dunia sedang menggiring kita masuk dalam satu situasi di mana orang sudah terobsesi dengan materialisme, dengan kondisi hedonisme, dengan kondisi yang serba material. Dulu ketika kami di kampung, saya kan anak kampung Bapak Ibu. Waktu di kampung dulu, kalau salah satu anggota rumah yang di hulu, ya, pergi mencari ikan kemudian dapat ikan,
hampir anggota rumah yang sampai ke hilir itu dapat ikan semua. Karena tangkap ikannya dia pergi, lalu dia bagi, hampir satu kampung itu dapat. Pertanyaannya sekarang, masihkah begitu? Tidak ada lagi. Ada uang, ada. Kenapa? Ini saya tidak berbicara dari konteks bisnis Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita digiring dalam kondisi dan situasi yang serba material. Kondisi yang membentuk kehidupan kita. Dan sadar atau tidak sadar, kita masuk dalam situasi egoisme yang luar biasa. Kita digiring dengan perasaan egoisme yang luar biasa. Langsung ada media sosial, suku ini menghina suku ini. Wah, Bapak Ibu satu Indonesia ribut. Kenapa? Karena situasi dan kondisi. Apakah itu mampu membutahkan kita tentang Injil? Yes. Itu akan membentuk cara berpikir dan pandangan kita ketika kita tergilas dengan kondisi ini. Kekuasaan yang sedang terjadi. Yang punya uang berkuasa. Kalimantan Selatan sudah mulai diutak-atik Bapak Ibu ya. Wah, ini gara-gara ini nih. Banjir semua, gitu ya. Pernah dengar itu? Sudah mulai digaruk-garuk. Nah, ini karena ini kekuasaan ini sudah mulai seperti ini. Bapak Ibu Saudara, situasi itu akan terus bergulir. Tapi orang yang tetap memiliki Injil, dia akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk berpikir bijak dan memiliki hikmat yang tidak dimiliki oleh dunia. Amin. Bapak Ibu Saudara, boleh saja kita ada di dalam situasi itu. Boleh saja kita ada di dalam satu lingkungan yang sifatnya materialistis. Boleh saja kita berada di dalam satu situasi yang sifatnya egois dan penuh kekuasaan yang mengatur seluruh kondisi dan keadaan. Tetapi ketika kita hidup dalam Injil, maka situasi itu tidak akan pernah mengendalikan kehidupan kita. Yang kedua, tantangannya apa? Teknologi dan media sosial yang begitu membentuk karakteristik. Saya berbicara mulai dari konteks anak-anak. 20 tahun mendatang Bapak Ibu, mohon maaf saya harus pilih. Anak-anak yang sering dikasih HP, lalu sering bermain HP, karakternya akan seperti game yang ada di HP. Itu sebabnya orang berkata, tadi malam saya baru bicara dengan Pak Gembala. Susah. Generasi Gen Z sekarang kok susah. Ya. Kenapa susah? Inisiatif tidak ada, mohon maaf ya generasi Gen Z. Inisiatif sudah hilang. Lebih gampang tersinggung daripada orang yang tekanan darah tinggi. Benar? Suruh ngepel juga berulang-ulang kali. Tolong pel lantai. Tidak juga, kadang-kadang emaknya teriak baru. Tapi kadang-kadang juga bertengkar juga dengan emaknya. Kenapa? Karena kondisi dan situasi media sosial yang membentuk cara berpikir dan karakter kita. Bukan Gen Z saja, orang tua pun sudah mulai. Banyak perselingkuhan, banyak perceraian, banyak keluarga yang retak karena media sosial. Kondisi sosial dan politik serta ekonomi yang semakin kusut, semakin terpuruk kondisi dan keadaan. Sering mungkin Bapak Ibu menonton berita, sering dikatakan bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, memang situasi akan seperti itu. Kemudian doktrin dan pengajaran yang semakin banyak menyimpang. Kalau kita tidak kembali ke sini Bapak Ibu Saudara, kita akan digilas dengan kondisi dan keadaan yang semakin banyak menyimpang. Kalau kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan setiap hari, maka kehidupan kita akan dibengkokkan dengan ajaran yang semakin.
Ada yang sudah mulai mengaku bahwa dia nabi. Hati-hati Bapak Ibu. Ada yang sudah mulai mengaku saya utusan Tuhan. Ada yang sudah mulai mengatakan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian kiamat. Itu semua ajaran-ajaran yang menipu. Tantangan-tantangan dalam menghidupi Injil. Yang berikut, tantangan pribadi, ada kelemahan dan dosa pribadi. Itu salah satu kesulitan kita untuk menjadikan Injil itu hidup dalam kehidupan kita. Mungkin ada kelemahan kita, mungkin ada dosa yang tidak terselesaikan. Hati-hati Bapak Ibu. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan, ketika kita berdoa, semuanya rasanya kosong. Kenapa? Ini. Mungkin ada hal yang tidak terselesaikan di hadapan Tuhan. Karena ingat Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata apa? Yang menjadi pemisah antara kita dan Tuhan kita apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang membuat pemisah itu adalah segala kejahatan dan dosa. Mungkin istri kita tidak tahu. Suami kita tidak tahu. Bapak kita tidak tahu. Ibu kita tidak tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika itu sudah terbereskan di hadapan Tuhan, engkau akan merasakan hadirat Tuhan setiap hari yang memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera dan kekuatan setiap hari. Selesaikan itu dengan Tuhan. Ketakutan. Mengapa Injil itu sulit dihidupkan? Karena ada ketakutan. Ada keraguan-raguan. Itu sebabnya dalam teks pertama ayat 1 Roma 16 Paulus berkata apa? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tapi dalam terjemahan aslinya Paulus berkata apa? Aku tidak malu memberitakan Injil. Aku tidak malu terhadap Injil. Itu yang dalam teks asli. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh, yang kuat memberitakan Injil. Dia tidak mempunyai keraguan sama sekali. Kemudian tantangan yang berikutnya tidak konsisten. Kenapa maksudnya tidak konsisten? Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kita merasakan, aduh ada tantangan, kita dekat Tuhan. Tapi begitu aman-aman kadang-kadang lupa Tuhan. Berdoa pun sudah mulai lupa. Begitu ada tantangan, aduh mulai lagi dekat Tuhan. Itu namanya jadi Kristen yang tidak konsisten. Dan tantangan di dalam kepribadian kita. Mengapa Injil itu tidak atau sulit untuk kita hidupkan? Karena kedangkalan iman. Iman kita dangkal. Mungkin seringkali kita berkata, aduh Tuhan, saya sudah ikuti Tuhan, saya sudah siang malam mengikut Engkau Tuhan, saya sudah begini dan sudah begitu. Kok seperti ini ya Tuhan? Tuhan tidak pernah janji ketika Engkau ikut Tuhan, semua jalan mulus. Tidak ada janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janji ketika engkau ikut Tuhan, lalu semua halangan dihindarkan. Tidak ada. Yang Tuhan janji adalah, aku memberikan kekuatan. Tantangan apapun, Tuhan akan memberikan kekuatan. Semakin besar tantangan, semakin besar Tuhan berikan kekuatan. Itu yang Tuhan beri, supaya kita hidup dalam proses iman. Dan kita menyaksikan kuasa Tuhan di dalam kekuatan Injil. Apa itu saudara? Mungkin seringkali kita berkata, aduh Tuhan kok semakin saya ikut Tuhan kok tantangan semakin banyak. Semakin saya ikut Tuhan kok semakin penderitaan banyak. Di mana engkau Tuhan? Di mana kuasamu Tuhan? Mungkin kita semakin selalu berkata demikian. Bapak Ibu, saya mau minta kita koreksi. Mungkin bukan kuasa Tuhan yang berkurang. Barangkali kedangkalan iman. Ketika kita naik perahu, gelombang semakin besar. Mungkin bukan gelombangnya yang semakin besar. Mungkin karena perahunya yang kecil. Bukan tantangannya yang besar Bapak. Iman kita yang sempit. Sehingga membuat kita kalang kabut berhadapan dengan Allah. Kalau kita
kita melihat tantangan semakin besar, tingkatkan frekuensi iman kita kepada Tuhan. Makin besar tantangan, frekuensi iman kita harus semakin besar. Bapak Ibu Saudara, ketika Ibu Gembala katakan, ini temanya, wah, bagi saya ini tantangan ini tersendiri. Menghidupkan Injil itu berat, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak bisa. Di dalam keberatan menjalankannya, di situ kita bisa buktikan kuasa Allah yang luar biasa bekerja. Mari kita lihat, ada dua hal yang penting di sini tentang Injil. Injil, yang pertama dikatakan apa? Injil adalah kekuatan Allah. Ayat 16. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang dipakai dalam bahasa aslinya kata dinamis, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani. Kekuatan, dinamis, dinamik, sesuatu yang Dulu ketika saya ada di Sulawesi Selatan, saya sempat berkunjung ke PT Semen Tonasa. Gunung yang ketika mereka mau hancurkan, mereka harus masukkan dinamit dulu di dalam. Dibor dulu gunung itu, lalu dimasukkan dinamit, lalu diledakkan dari jauh. Maka gunung itu meledak. Kira-kira terjemahan kata dinamika, dinamit itu akan mempunyai kekuatan yang tidak tertanding. Kekuatan yang luar biasa. Jadi ini merupakan kata benda, Bapak Ibu. Kalau saya jelaskan nanti jadi kuliah jadi. Kekuatan fisik, daya, kemampuan atau satu energi yang tidak dapat dibendung. Itu adalah kekuatan. Nanti saya katakan, nanti saya jelaskan mengapa Rasul Paulus mengatakan itu adalah kekuatan Allah. Di luar kemampuan manusia, itu sebab saya garis bawahi. Kekuatan yang dimaksudkan di sini adalah di luar kemampuan manusia. Kekuatan yang tidak biasa pada manusia, yang tidak dapat dibendung. Artinya apa? Kekuatan itu yang diterjemahkan di sini adalah kekuatan itu mampu melepaskan, mampu mengubah, dan mampu memperbaharui. Inilah diterjemahkan dengan kata kekuatan. Ternyata ketika dikatakan Injil itu adalah kekuatan Allah, mengapa Rasul Paulus mengatakan itu adalah kekuatan Allah? Karena dia mampu melepaskan, mampu mengubah, dan mampu memperbaharui status manusia dari yang berdosa menjadi tidak berdosa, dari yang tidak layak menjadi layak. Sebab itulah kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Rasul Paulus katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam 3 kata ini diterjemahkan kekuatan. Mampu melepaskan, mampu mengubah, dan mampu memperbaharui. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan itu. Kalau kita lihat identitas Rasul Paulus, siapa Rasul Paulus? Orang ini IQ-nya tinggi, Bapak Ibu. Orangnya sangat pintar. Dia orang yang luar biasa. Tetapi kepintarannya, kemampuannya secara akademik tidak punya arti ketika Tuhan menjamannya. Itulah kekuatan. Bapak Ibu, sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang tidak dapat kita terima dengan akal kita, tetapi Tuhan bisa mengubah agar kehidupan kita bisa. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Injil adalah kebenaran. Diterjemahkan di sana kata kebenaran itu dikaiosune. Dikaiosune itu artinya sebuah kebenaran yang nyata, dan tindakan itu adalah tindakan nyata. Artinya kebenaran yang dimaksudkan di situ adalah sebuah ketegasan tentang surga dan neraka, pengharapan dan penghukuman, kasih dan keadilan dan kesalehan. Itulah kebenaran yang dimaksudkan. Sejauh ini Bapak Ibu Saudara, ketika saya masuk ke dalam pembelajaran perbandingan agama, Kristen tegas belajar tentang kebenaran, tentang surga dan neraka. Tegas Alkitab mengatakan surga dan neraka, ada pengharapan dan penghakiman, penghukuman, ada kasih dan keadilan,
ada kesalehan. Ini tegas. Inilah yang dimaksudkan dengan kebenaran Allah. Sebab di dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Kebenaran yang mengubahkan. Itulah sebabnya dikatakan Rasul Paulus, kebenaran Allah itu mengandung kebenaran tentang surga dan neraka, mengandung tentang pengharapan dan penghukuman, mengandung tentang kasih dan keadilan, dan mengandung tentang kesalehan. Itulah sebuah kebenaran. Di sini ketegasan Alkitab berbicara tentang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin supaya kita tahu bagaimana menghidupkan Injil. Bagaimana menjadikan Injil itu sebagai lifestyle atau gaya hidup di dalam kehidupan. Saya sebagai hamba Tuhan sangat berharap Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan orang percaya akan terus diberkati ketika Injil itu hidup menjadi lifestyle dalam hidup. Mari kita lihat satu persatu. Bagaimana menghidupkan Injil itu dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ke-17 dikatakan apa? Ini merupakan kutipan yang juga di dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat 34. Orang percaya akan hidup oleh percayanya. Orang percaya itu akan hidup oleh karena imannya. Rasul Paulus mengutip ini. Dikatakan di sana orang percaya akan hidup oleh iman. Yang pertama, bagaimana supaya kita menghidupkan Injil itu? Starting point yang benar. Startnya itu harus benar. Ya. Kalau startnya salah, maka jangan harap Bapak Ibu bisa menikmati Injil itu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu ingat rumus matematika? Matematika itu kan dikatakan ilmu pasti ya. Kenapa? Hasilnya pasti. Kalau rumus matematika salah, hasilnya? Kalau dia sudah rumusnya benar, hasilnya pasti benar. Demikian pun firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ilmu pasti. Starting point itu harus benar, startnya harus benar. Apanya harus benar? Bapak Ibu, saya sengaja di dalam kurung. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Yang bertolak atau bertitik dari iman. Kalau kebenaran Allah itu startnya dari iman, maka kebenaran itu akan menjadi nyata. Itu pikirannya. Kalau kebenaran itu tidak diterjemahkan dalam iman, maka tidak akan pernah kita bisa menerjemahkannya dengan nyata. Itu sebabnya untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan, Injil itu dalam hidup kita, start awalnya harus dari iman. Titik startnya dari iman. Bagaimana supaya titik startnya dari iman? Saya ada menggaris bawahi dua. Supaya startnya itu benar, yang pertama, mulailah bersama dengan Tuhan setiap hari. Jangan pernah memulai segala sesuatu tanpa Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan yang memegang kehidupan. Jangan pernah berjalan tanpa Tuhan. Jangan pernah keluar rumah tanpa memulai bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melakukan bisnismu, jangan pernah melakukan pekerjaanmu, tugasmu tanpa memulainya bersama dengan Tuhan. Mulailah bersama dengan Tuhan. Starting point yang benar. Ketika kita startnya benar, maka Bapak Ibu rasakan sukacita, damai sejahtera luar biasa dalam hidup. Mungkin akan semakin banyak tantangan Bapak Ibu. Semakin kita dekat Tuhan, semakin tantangan itu ada. Itu tidak masalah. Itu hal biasa. Semakin iman kita berkualitas, semakin tantangan itu ada. Itu hal biasa. Kenapa saya katakan hal biasa? Semakin kita tinggi, semakin pohon itu tinggi, angin pun semakin kencang. Kencang atau keras? Mana aja deh, keras pak kencang sama aja. Semakin pohon itu tinggi, maka angin semakin kencang. Artinya tantangan semakin banyak. Perahu dari pantai dibawa semakin ke tengah laut, gelombang semakin besar, angin semakin besar. Kenapa?
Kenapa demikian? Itulah sebuah kehidupan. Dalam menerjemahkan iman, semakin kita dekat Tuhan, ada satu pribadi yang tidak suka. Dan dia akan mengirimkan tantangan demi tantangan. Tetapi jangan ragu, Injil adalah kekuatan Allah. Janji Tuhan adalah, aku menyertai kamu sampai kesudahannya. Itu janji Tuhan dan pegang janji itu. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Jelas Tuhan minta, mulailah segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, memiliki pemahaman yang benar. Caranya Bapak Ibu memiliki pemahaman yang benar, bagaimana caranya? Bagaimana cara memiliki pemahaman yang benar? Amin. Luar biasa. Supaya kita memiliki pemahaman yang benar, jangan lupa baca istilah. Jadikan ini makanan setiap hari. 1 ayat pun, 2 ayat pun, 3 ayat pun, kalau Bapak Ibu membaca dan merenungkannya dan ikut perintahnya, maka kuasa itu full bekerja dalam kehidupan kita. Dan buktikan itu. Saya sudah 17-18 tahun jadi hamba Tuhan. Saya punya pengalaman yang luar biasa bersamanya. Saya tidak mau melangkah kalau Tuhan tidak beritahu. Bagaimana caranya? Lihat petunjuk Tuhan. Tapi bagaimana? Pak Pendeta bagaimana? Tuhan kan itu roh, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tahu? Bagaimana caranya kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan? Bapak Ibu Saudara, ada namanya kepekaan roh. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita merasakan Tuhan akan berbicara. Kalau tidak salah saya sudah pernah bilang, Bapak Ibu kalau lihat lampu itu punya pemahaman, kalau kita punya pemahaman, oh lampu itu pasti panas. Tapi karena Bapak Ibu jauh dari lampu, Bapak Ibu tidak pernah merasakan panasnya lampu. Tapi semakin dekat Bapak Ibu ke lampu, semakin merasakan bahwa lampu itu ada panasnya. Semakin dekat dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan betapa kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Jangan lupa, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jalani proses dengan benar. Iman itu punya proses. Maka Paulus katakan apa? Bertitik dari iman dan memimpin kepada iman yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah jalani proses dengan benar. Jangan mau jalan pintas, tidak ada iman yang bertumbuh dengan pintas, tidak ada. Tidak ada orang Kristen yang tumbuh dengan pintas. Itu namanya orang Kristen, Kristen-Kristenan. Ada juga istilahnya, mohon maaf ya Bapak Ibu, ada yang dinamakan yang Kristen panas-panas tai. Jangan jadi Kristen panas tai ayam. Kristen yang berkualitas, benar-benar harus berkualitas. Bagaimana supaya harus berkualitas? Jalani proses dengan benar. Ikuti proses iman itu dengan benar. Jangan cepat putus asa, aduh Tuhan kenapa begini? Jangan begini, jangan begitu. Lihat, fokus Tuhan adalah sesuatu yang membuat hidup kita diberkati Tuhan. Yakin. Ikuti proses. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan untuk menghidupkan Injil itu, ikuti prosesnya. Titiknya dari iman dan memimpinnya kepada iman. Itu sebabnya kamu akan dikatakan orang benar akan hidup oleh. Dalam proses ini ada 3 kata kunci. Tunduk, taat. Ini selalu menjadi inspirasi saya bersama dengan Tuhan. Tidak ada kata lain. Tunduk, taat. Tunduk, menyembah kepada Tuhan. Taat, aturan apapun. Kalau itu dari firman Tuhan, harus dibalik pun dia taat. Bapak Ibu kalau balik kata ini tetap katanya sah. Apa artinya? Taat itu artinya tidak dapat ditawar-tawar. Taat, setia artinya itu akan menguji kehidupan kita dalam mengikuti proses. Jadi katakan setia. Ikuti proses dengan benar. Dan
Fokus kepada kekuatan. Fokus kepada kekuatan. Jangan fokus kepada masalahnya. Kadang-kadang, aduh Tuhan, oh masalah ini besar. Jangan fokus. Fokus kepada kekuatan. Karena Tuhan lebih besar dari masalah yang kita. Kalau Bapak Ibu fokus kepada masalahnya, maka engkau kalah. Tapi jika engkau fokus kepada kekuatan Tuhan, maka Tuhan akan membentuk engkau menjadi seperti yang Dia inginkan. Sabar. Kesabaran akan membentuk kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Sabar. Apa arti sabar? Pada saat kita sabar, itu artinya kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara, tadi malam kami berbincang-bincang dengan Pak Ray. Proses untuk saya mencapai guru besar, Bapak Ibu, 5 kali saya harus mengirimkan dokumen saya. Kirim lagi hilang, kirim lagi hilang, kirim lagi hilang. Wah, ini apa? Tapi saya berdoa, Tuhan, saya kirim, kalau hilang saya akan kirim lagi. Hanya satu kata yang Tuhan katakan, sabar. Istri saya bilang, coba lagi lah, kesempatan ini coba. Coba tanya mereka, ada bla. Tahu lah kalau ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu ya, satu kata kita, dia sudah saya mendengarnya dengan sabar. Hal yang positif mendorong saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, 5 kali saya mengirimkan dokumen. Dokumen saya mulus masuk, malah saya mendapatkan kualitas terbaik kedua di antara semua yang ada. Bapak Ibu Saudara, sabar. Sabar, kita memberikan kesempatan kepada Tuhan bekerja dalam kehidupan kita secara maksimal. Ikuti proses Tuhan. Fokus kepada kekuatan Tuhan. Dan Tuhan akan menolong. Yang ketiga, bagaimana menghidupkan Injil itu dalam hidup kita. Ini di luar teks yang kita baca. Saya coba mengangkat Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata apa? Jika engkau di luar aku, maka engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kita baca. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca bisa bersama-sama bagi yang sudah mendapatkan di HP-nya. Yohanes 15 ayat 5, 2, 3. Akulah pokok anggur yang kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa. Sebab di luar aku kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dengan kata lain, di luar aku kamu tidak punya arti apa-apa. Bapak Ibu Saudara, percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita di luar Tuhan, ingat yang ketiga, siap dipakai Tuhan. Untuk menghidupkan Injil itu di dalam kehidupan kita, untuk menjadikannya lifestyle dalam hidup kita, kita harus punya komitmen, siap dipakai Tuhan. Mungkin kita bisa, starting saya sudah benar Pak. Proses hidup saya sudah benar Pak. Tapi Tuhan tanya yang berikut, siap dipakai Tuhan? Kadang-kadang, tunggu Tuhan, saya masih mau ini, mau ini. Bapak Ibu Saudara, dimanapun engkau bekerja, dimanapun Tuhan menempatkan kita, siap dipakai Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita siap dipakai Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan, memberikan kepekaan, dan ingat, Matius 6:33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Amin. Mari kita berdoa. Saya meminta Ibu Gembala berdoa.